Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Ini cara meninggal yang berbeda. 4 anak muda menaiki balon udara, meminum alkohol dengan canda tawa. Tapi setelah itu, kedua pria mulai berkelahi. Ternyata sebelum menaiki balon udara, Jack menyuruh Diljon untuk mengikat tali pengaman. Setelah dia mengikatnya ke ban mobil, tapi ia lupa mengikat ujung lainnya di keranjang balon udara. Balon udara pun mulai terbang ke atas dan terbawa angin. Tapi sekarang bukan waktu untuk bertengkar. Balon udara yang kehilangan kendali akan menabrak pesawat. Ketiganya menatap Jack. Tak disangka dia juga tidak bisa apa-apa. Dia hanya berpura-pura bisa mengendalikannya untuk menarik perhatian para perempuan. Kebohongan yang dilakukannya. Sekarang sudah terlambat untuk mengontrol ketinggiannya. Dia menyuruh semua orang untuk memegang erat tali. Sisanya hanya berharap kepada nasib. Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang cukup besar. Baling-baling membelah balon udara. Diljon pun terjatuh keluar. Untungnya dia menangkap tali. Jack tidak sanggup lagi pun pingsan. Kakinya tertusuk pecahan baling-baling. Melihat dia kehilangan banyak darah, KT membuka bajunya, lalu mengikat luka di kakinya dengan bajunya. Demi menolong dia tidak memikirkan apa-apa lagi. Dan di saat itu berhasil menghentikan pendarahan. Kemudian mulai menolong Diljon. Saat itu balon udara sudah sampai di titik tinggi. Sudah terbang hingga ketinggian 1000 meter. Diljon memegang erat tali, dan mengulurkan tangannya. Tinggal sedikit lagi. Liz menduduki tepi keranjang, dan mengulurkan tangannya. Diljon di waktu yang bersamaan berusaha mengayunkan talinya. Bila yang kembali hanyalah tali. Saat itu balon udara sudah terbang di atas laut. Liz menyarankan untuk lompat ke laut. KT merasa ragu. Lompat dari ketinggian ini sama saja seperti melompat ke tanah. Di saat semuanya kebingungan, muncul sebuah kapal pesiar yang berlayar di laut. Di atas balon udara yang kehilangan kendali, Liz menurunkan badannya, karena dia ingin mengambil kain di luar keranjang untuk menuliskan tulisan minta tolong. Dan di saat itu, mereka berteriak minta tolong ke arah kapal pesiar. Tapi karena jarak yang sangat jauh, teriakan mereka tidak terdengar. Penumpang di atas kapal mengira mereka menyapanya. Kemudian keduanya baru terpikirkan dengan hal itu. Liz menggunakan kedua kakinya untuk menahan badannya dari keranjang, dan menyuruh KT untuk menahan kakinya. Tidak mudah bisa mendapatkan kain di luar. Akhirnya kembali ke dalam keranjang. KT baru saja menulis huruf S. Lipstiknya sudah habis. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan alat tajam untuk mengiris tangannya, dan melanjutkan tulisannya. Tanda minta tolong SOS akhirnya selesai. Tapi ketua kapal mengira mereka hanya bermain-main. Jadi mereka pun pergi tidak memedulikan mereka. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Jack yang kakinya terluka, pun langsung terjun ke dalam laut. Untungnya ketinggian balon udara sudah tidak terlalu tinggi. KT mengikat tali ke tabung gas, dan melemparkan talinya ke Jack. Tapi karena talinya terlalu ringan, tidak bisa menetapkan posisi. Ia memerlukan barang yang berat. Dia melihat tasnya Liz. Tapi Liz tidak begitu bersedia. Di saat keduanya berdebat sebentar, akhirnya KT pun mengikat tasnya. Tapi saat itu sudah tidak ada bayangan Jack. Di waktu yang bersamaan, adiknya KT tidak bisa menghubungi kakaknya. Kemudian melapor polisi. Dan polisi wanita di tempat tersebut mengikuti tempat terakhir kakaknya berada, membawa adiknya ke tempat tersebut. Kemudian dia menemukan mobil dan mengambil kameranya, dan melihat kakaknya yang menaiki balon udara. Polisi wanita menelepon pihak kantor turis, dan mengetahui kabar bahwa hari ini sebenarnya tempat itu tidak beroperasi. Saat itu, adiknya berteriak. Ternyata dari HP-nya menerima posisi baru kakaknya, tapi tetap tidak bisa dihubungi. Polisi mengambil HP-nya dan melihat. Ternyata posisi kakaknya berada di tengah laut. Perempuan ini membuka sebuah kondom, lalu memasukkan alkohol, dan menjadi bola air. Mereka mengarahkannya ke arah matahari. Bola air itu menjadi seperti kaca memantulkan sinar matahari, dan dengan cepat sebuah kertas terbakar. Kemudian menyalakan api dengan tabung gas, dan balon udara apinya mulai menyala lagi. Tapi gas yang tersisa hanya bisa bertahan setengah jam. Laut yang begitu luas, tidak ada alat pertolongan. Tiba waktunya hanya akan tetap meninggal.
Liz tidak menyangka akan ada asap sebesar ini. KT yang melihatnya juga melepaskan kain di tali, kemudian menjadikan asap itu sebagai petanda minta tolong. Tapi ini juga tidak begitu berguna. KT mengeluarkan HP-nya, dan ternyata tidak ada sinyal. Tiba-tiba Liz menggunakan gunting dan menarik sehelai tali, kemudian membuka belakang tutup HP, dan dijadikan antena. Akhirnya bisa mendapatkan sinyal. Tapi baru saja KT memberikan kabar posisinya kepada adiknya, tiba-tiba HP-nya mati. Adiknya yang setelah mengetahui posisi kakaknya, meminta tolong polisi untuk membawanya ke tepi laut. Polisi menelpon temannya yang seorang pemilik kapal untuk meminta bantuan. Tapi adiknya dari awal sudah diam-diam menyalakan kapal sendiri. Polisi pun hanya bisa membantunya mendorong ke laut. Keduanya menuju ke tempat lokasi. Saat itu bahan bakar sudah habis, dan jatuh ke laut. KT bisa berenang, dan menarik Liz. Mereka tidak bisa bertahan lama. Di saat kritis, akhirnya mereka melihat tabung gas yang mengapung. Keduanya pun segera memeluk tabung gas. Tidak lama kemudian mereka melihat sebuah kapal, dan segera mengeluarkan kaca untuk memberikan petanda, berharap bisa menarik perhatian dari kapal. Tapi karena mereka begitu kecil, kapal besar pun melewati mereka. Untungnya cahaya dari pantulan kaca disadari oleh adiknya. Akhirnya mereka pun tertolong. Cerita ini memberitahu kita, sama sekali jangan menyetir dalam keadaan mabuk, maupun itu adalah balon udara. Aku adalah Cece. Kalau suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol sukanya. Ikuti aku terus ya, ketemu lagi.